I give in to the lesser fight. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking, Captain Ronaldo Emmanuel Purba. Jadi gimana geng? Masih sehat kan? Jangan lupa social distancing terus-terusan. Oke bro, mungkin kali ini out banget dari biasanya konten gue. Cuman kali ini adalah tugas gue selama lagi masa pandemi dan lockdown. Tapi bukan berarti lockdown itu melockdown juga kreativitas kita. Kali ini sob, gue balik ke channel gue untuk ngebahas soal alat pemadam kebakaran CO2 dan sistem kerjanya itu seperti apa sih? Bagaimana sih geng kalau tiba-tiba di kapal yang kita lagi naikin itu terjadi kebakaran dahsyat? Bisa gak lo ngebayangin? Sudah pasti kita panik bener sob. Tapi bagi para pelaut Indonesia yang handal, sudah pasti tahu SOP jika terjadi kebakaran di atas kapal dengan memadamkan menggunakan CO2. Bagi lo semua ataupun juga gue, kita masih banyak yang belum tahu apa sih CO2 itu. CO2 itu adalah sebuah sebutan selain karbon dioksida, merupakan bahan pemadam kebakaran yang digunakan untuk menggantikan media gas, halon atau bahan alternatif pengganti halon. Nah, cara sistem kerjanya tuh seperti apa sih, geng? Nah, jadi sob, sistem kerjanya ini digunakan untuk mengatasi kebakaran kelas B dan C yang disebabkan bahan cair mudah terbakar dan elektrikal. Media ini sangat cocok dipasang pada bagian kapal dengan banyak alat elektronik seperti control room kapal. Tapi pekatnya media CO2 sangat berbahaya banget bagi pernapasan. Maka dari ini gak banget deh, jangan sekali-sekali menggunakan CO2 ini kalau ruangan kapalnya itu sempit atau ruangan yang terjadi kebakarannya itu sempit. Nah, ini ada video geng bagaimana model CO2 itu bekerja dalam sebuah ruangan. Check it out, oke? Nah, gimana geng? Lo udah ngeliat kan videonya bagaimana prakteknya CO2 control room itu terjadi dan sedang dalam proses pemadaman kebakaran. Sekarang gue mau ngasih tahu lo bagaimana sih sistem pengoperasinya itu. Nah, di video berikutnya nih geng, kita akan masuk ke ruangan control room CO2 nih geng, biar kita pelajari satu-satu. Nah, di sini gue bakal menguraikan satu persatu prosesnya geng. Jadi yang pertama adalah alarm untuk pengoperasian instalasi CO2 sistem diaktifkan. Nah yang kedua, mematikan seluruh blower di ruang mesin.
Ketiga adalah menutup valve udara pada ducting blower di top deck. Keempat, menutup valve bahan bakar melalui quick closing valve. Kelima, meninggalkan ruang mesin dan mendata kesesuaian kru mesin sebelum pintu kedap pada ruang mesin ditutup. Ini yang paling penting, geng. Jangan sampai nanti ada temen lo yang nggak lo absen dan dia tetap masih ada di dalam ruang mesin. Berabe, geng. Nah, berikutnya, menutup pintu kedap ruang mesin. Lalu, mengaktifkan autopilot CO2 system. Nah, setelah cara kerja CO2 system dapat berjalan dengan baik, dengan memadamkan kebakaran yang terjadi di ruang mesin, langkah selanjutnya sebagai berikut nih, geng. Membuka valve udara pada ducting blower di top deck. Membuka pintu kedap ruang mesin. Mengaktifkan blower ruang mesin. Memeriksa dengan teliti sisa-sisa kebakaran dan membersihkan. Lalu terakhir adalah membuka valve bahan bakar atau quick closing valve. Nah, itu adalah cara penggunanya, geng. Ada lagi, biasanya kita ini hanya tahu cara menggunakan, tapi setelah menggunakan kita sama sekali tidak ada yang namanya maintenance atau perawatan. Padahal perawatannya itu adalah sangat mudah, sob. Jadi perawatannya itu adalah disarankan tiap tahun CO2 sistem ini harus di re-inspection atau diperiksa kembali oleh pihak yang berwenang. Nah, di dalam konteks ini, pihak yang berwenang itu adalah BTKP, tempat kantor gue, geng. Lalu kemudian diterbitkan kembali sertifikat kelayakan CO2 sistem tersebut. Itulah, geng, cara-cara perawatan agar sistem cara kerja CO2 sistem kita ini tetap optimal. So, terima kasih, geng, lo sudah terus ngikutin video gue ini tentang bagaimana sistem kerja SOP dari CO2 di atas kapal. So, kalau lo suka dengan video gue, feel free to subscribe, like, and share. See you again in the next my video. Bye-bye.